Kemudian ada juga kami siapkan nanti pop mie kalau sudah taraweh. Tapi jangan maki membungkus pulang. Kada tungku dek tu foto membungkus. Nah maka yang dulu satu tau baru nabungkus bisa dek. Menambah banyak bapak. Kalau bapak dosa kepada Allah, tobatnya gampang. Ini mi puasa. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban gupira lahu ma taqaddama min zambihi. Nigi nasab puasangi ramalang nasabat tepek si mata ya dampang dosana pura laloe nia mengujue. Siapa yang puasa dengan sebenar-benar puasa lillahi ta'ala diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi dengan puasa dosamu kepada Allah diampuni. Tapi dosa sogo tidak akan diampuni selama kau tidak kembali uang sogo itu. Dan kalau sudah terlanjur dan tidak bisa kau kembalikan, na'udzubillah min zalik, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Kalau orang merampok pak, korupsi 50 miliar masuk neraka, paling tidak bilang apa? Sempat bahagia di dunia 50 miliar. Tapi kalau 200 ribu, nah masuk ke neraka seimbang kira-kira itu. Ndak tongko kaya di dunia. Itu disebut beleng-beleng. Orang di luar Jawa tanya saya, apa itu beleng-beleng Ustaz? Apakah beleng-beleng bodoh? Ndak. Beleng-beleng itu bodoh. Tidak. Beleng-beleng bodoh beda. Kalau beda, bodoh ndak nak tahu. Ndak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Bodoh namanya. Kalau beleng-beleng tahu tapi nak lakukan. Itu beleng-beleng. Kau tahu sogo haram tapi kau makan. Asli nam itu beleng-beleng itu. Belum terlambat. Mau juga pilkada nanti. Kalau saya tidak salah bulan 11. Jangan lagi terima uang sogo. Mari cintai negaramu dengan menolak uang sogo itu. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam tipu-tipu, tapi Islam secara benar. Ya. Kenapa ini mati? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu berniat untuk pergi tarawih seperti malam ini, setan berusaha menggoda. Jam aku pergi. Capek ko tuh, besok kerja ko. Mau ko lagi bangun sahur. Jam aku pergi. Alhamdulillah bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Setelah di masjid ini apakah setan menyerah? Tidak, nagoda ko lagi tuh setan. Jam aku dengar ceramah. Pegang HP-mu. Itu orang pegang HP itu selama orang ceramah itu kegunaan setan. Bagaimana kau dengar ceramah kalau begini Jokowi? Sudah dikasih tahu kena godaan setan, masih juga nak pegang HP-nya. Bukan maku kena godaan setan, kau menjadi setan. Kanu ganggu maki, oke dengar ceramah, lewat misa kamera di depan tak. Simpan dulu HP simpan dulu. Simpan dulu HP. Ya, itu ada nanti rekaman. Itu kalau mau nonton nih ada kamera. Ya. Tinggal buka di YouTube 1-2 hari akan datang muncul. Ya. Sudah itu jangan lupa like and share.
Toh, kalau kau follow akun ustadz, dapat kau ilmu. Kau amalkan, dapat lagi ilmu. Dapat lagi amal. 2 amalmu. Kau sebarkan, dapat lagi amal. Amal jariah namanya. Nah, amalkan lagi itu orang, dapat kau lagi amal. Coba banyaknya pahala yang kau dapat kalau kau ikuti akun ustadz. Kalau akun artis kau ikut, apa kau dapat? Hah? Nah, kasih lihat mau ke rumahnya mewah. Hai guys, ini kamar saya guys. Cina no? Apa kau dapat? Tapi kalau ulama kau ikuti, insya Allah dapat berkah. Makanya mulai malam ini follow Das Atlatif. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat dihafal sejak kecil. Perintah tentang berpuasa. Coba kita simak baik-baik ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang tahu artinya? Wahai orang-orang beriman. Siapa yang dipanggil? Siapa yang dipanggil? Orang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa? Karena hanya orang beriman yang mampu berpuasa. Sama. Ada 2 penjual lewat depan masjid. 1 penjual kacang, 1 penjual pisang goreng. Kalau saya panggil pisang goreng, siapa yang singgah? Penjual kacang. Penjual kacang atau pisang goreng? Pisang goreng. Kalau dia tidak singgah penjual pisang goreng, kenapa? Kira-kira? 1, enggak ada dengar. 2, dongoki. Jual pisang goreng dipanggil tidak mau singgah, pasti dongo ini, ya kan? Nah, kalau ada orang mengaku beriman, dia mesti datang. Dipanggil wahai orang-orang beriman, karena dia beriman, dia akan singgah. Yang kedua, dia tidak singgah, berarti dia bukan orang beriman. Kalaupun dia dengar dan dia tidak mau singgah, itu berarti orang fasik. Tahu fasik? Fasik itu artinya pura-pura beriman. Yang bahasa politiknya Islam gimik-gimik. Itu gimik-gimik itu pembohong. Gimik-gimik itu bohong-bohong. Kalau dalam dunia politik pencitraan. Dalam dunia politik pencitraan itu boleh, halal. Tapi dalam dunia agama pencitraan dan gimik-gimik itu namanya munafik. Dan orang munafik, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya neraka di akhirat. Bukan lagi neraka, keraknya neraka ditempati. Maka Allah mengajak orang-orang beriman. Tidak semua. Andai saja ini puasa gampang, maka Allah akan mengatakan ya ayuhan nas, wahai orang manusia, wahai manusia. Tidak, Allah mengususkan yang dipanggil orang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagimu berpuasa. Ada 2 kata yang sangat dekat dengan ini puasa, yaitu saum, syiyam. Tapi beda. Syiyam itu yang kita pahami sekarang, yang kita alakan besok. Apa itu? Menahan apa? Serta hubungan badan. Kapan? Maghrib sampai subuh sampai maghrib. Itu itu namanya saum. Syiyam. Syiyam itu puasa menahan diri dari makan, minum serta berhubungan badan
dengan sengaja. Ada catatannya, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Contoh. Besok, kan baru kau lagi puasa ini. 1 tahun kau tidak puasa toh, baru kau puasa. Setiap pagi terbiasa sarapan. Pagi jam 7 besok, bubur ayam. Sudah selesai 1 mangkok, baru kau sadar, oh puasa paling orang. Halal. Tidak batal puasamu, lanjutkan. Jam 11 di kantor, buka kau kulkas, haus. Ada sirup ABC. Nu cambok, puasa kapale. Selama kau tidak sengaja, itu rezekimu. Halal. Jam 3 sore, ada lagi pisang goreng lewat. Nu cambok kisede. Selama betul-betul kau lupa, sah puasamu. Tapi masa tonse sampai 3 kali. Ya, tidak mungkin Tommy 3 kali. Termasuk berhubungan badan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Tapi masa tonji Pak, ada tidak disengaja. Kapal talan tuh begitu. Ya. Nah, batasnya itu siam ada batasnya. Yaitu subuh sampai maghrib. Selesai maghrib boleh. Beda saum. Kalau saum tak terbatas. 24 jam sepanjang zaman. Sepanjang hidup. Apa itu? Pengendalian diri. Dari hal-hal yang dilarang Allah. Secara umum. Apapun dilarang Allah, dia mampu jaga. Contoh. Puasa. Ibu siang. Gosip, batal tidak puasa? Siapa tahu saya ngajar kok. Kalau orang puasa, gosip batal tidak puasa? Saya yakin kalau gosip batal puasa, tidak ada puasa anak perempuan sah. Batal semua puasa anak. Baru jam 10 batal Pergi kantor, lewat temannya, masuk kantor, mulai lihat-lihat. Dari ujung kepala sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Nah lihat dari pintu. Masuk temannya, nah lihat duduk. Tidak nak gosip tapi mukanya kecuk Nah lihat kaman begini tuh mukanya. Batal itu. Gosip tidak membatalkan. Tapi bagi orang yang saum, dia tidak lakukan. Bagaimana pula orang yang puasa tapi kelihatan auratnya. Kelihatan pahanya pergi sekolah. Kelihatan dadanya sedikit pergi kantor. Apa batal puasanya? Batal tidak puasanya? Tidak batal. Tapi tidak ada nilainya. Dia sudah sah puasanya. Sudah gugur kewajibannya. Tapi kata Nabi, dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Adik-adik putri, kalau puasa, kelihatan pahanya, kami yang kerugikan. Laki-laki. Nah bilang mahasiswa, kenapa dilihat Ustaz? Ini pasti Tommy dilihat. Dilihat dosa. Tidak dilihat. Kau bilang. Maka Ramadan ini adik-adik putri sudah jadikan bulan latihan tutup auratmu. Karena kalau terbuka auratmu sah puasamu tapi dosamu memperlihatkan aurat jalan. Makna saum jauh lebih tinggi daripada siam. Contoh lagi.
dagang tidak jujur. Ya. Dagangnya bohong. Dagangnya tipu-tipu. Asli jinian umum, jualanmu. Demi asli. Tojengku. Dede. Mati-mati ya kalau bohong. Asli nih. Padahal KW3. Sah tidak puasanya? Sah tidak puasanya? Sah, tapi dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka orang yang berpuasa dengan baik, insya Allah bukan sekedar menahan lapar dan minum yang dia lakukan, bukan sekedar menahan makan dan minum serta berhubungan badan, tapi segala sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada api neraka. Dia mampu tahan. Orang yang berpuasa sesungguhnya, jangankan yang haram, yang halal saja bisa dia tahan. Contoh, air putih. Air putih halal atau haram? Besok halal atau haram? Besok halal atau haram? Halal. Halal. Kapan? Sudah pokok buka. Ya? Artinya bukan dilarang. Kalau siang. Bukan haram itu air putih kalau siang. Karena dia tetap halal satnya. Tapi karena kamu berpuasa, jangan kau dulu. Boleh kau minum? Boleh. Tapi batal nih puasamu. Bukan air putihnya yang haram, karena itu sudah halal. Air putihnya tetap halal, tapi jangan kau minum. Kenapa? Batal puasamu. Tapi karena batal puasa, cuma sanksinya batal puasamu. Tapi karena air putih ini, dosa kau minum. Tidak, dia halal, bukan ballo. Satnya tetap suci. Tapi kapan baru bisa kau beli? Kau minum, tahangi dulu. Sudah pi maghrib. Maka kita berharap besok dan seterusnya puasa bukan sekadar kita tahan makan, minum, dan berhubungan badan, tapi segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada dosa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebagai pengurus masjid, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, permohonan maaf kalau ada ketidaknyamanan dalam pelayanan kami. Karena ini baru pertama tarawih selama ada di masjid, baru Ramadan pertama kami menyelenggarakan melayani umat yang ada dan datang ke tempat ini. Terima kasih penghargaan yang sebesar-besarnya sehingga Bapak Ibu datang di tempat ini. Ya, kami menyediakan kalau tidak cukup di dalam, di bagian kanan saya sini itu kita khususkan ahwat, ya, perempuan. Ada gazebo-nya 2. Boleh di atas itu, boleh juga di teras-terasnya. Bagi bapak-bapak sebelah kiri saya itu ada di pelataran dan ruang yang telah dipaving ada di situ. Kemudian juga 10 malam terakhir kami akan adakan iktikaf di masjid ini. Yang mau datang iktikaf. Iktikaf itu bahasa gampangnya datang ke masjid untuk evaluasi diri. Iktikaf. Kenapa ada orang yang datang tidur? Karena tidak mungkin kita bangun 24 jam. Tidur sedikit. Tapi jangan tong tidur juga di sini. Boleh tidur, boleh 1 jam, 2 jam. Nah, selama iktikaf itu 10 malam terakhir ada kegiatan 3 kali ceramah. Ceramah tarawih, ceramah dini hari, ceramah subuh. Ada tadarusan yang insya Allah baca dan zikirnya nanti akan dipandu, ada di sini proyektor, dipandu supaya kita ngaji bareng-bareng sama-sama supaya tidak. Kalau sahurnya kita siapkan untuk sahur, makan sahurnya. Untuk tarawih selama 30 malam ada 2
mazhab kita pakai 8 rakaat. Sudah 8, lanjut witir 3 rakaat. Nah, kemudian yang masih mau 20 rakaat, yang masih mau melanjutkan 20 rakaat, sambil witir saudara kita yang 8, Bapak istirahat dulu yang 20, pulang yang 8, kita lanjutkan lagi tarawih yang 20. Biasanya yang sudah pulang semua itu anak-anak muda ya. Kan tidak bisa lama-lama dia tuh. Cuma kalau boleh adik-adik sekalian, jangan kau pergi tarawih pacar-pacaran. Ya, jangan mau kau pacar-pacaran. Tidak ada gunanya itu. Ya. Baik kau sekajak beribadah, baik kau belajar, perbaiki akhlakmu, insya Allah Allah kirimkan nanti yang baik. Kemudian masjid kami buka puasa. Tapi kalau ada yang mau menyumbang untuk buka puasa, kami tidak menerima dalam bentuk duit, ya, karena menghindari godaan setan dan fitnah dunia. Ya, kemudian kalau mau nyumbang silahkan dalam bentuk materi. Misalnya mau bawa kurma, mau bawa beli di warkop, kopi, nasi goreng juga bisa. Ya warkop, sehingga di warkop beli kopinya misalnya bawa di sini boleh. 50 orang, 100 orang, Pak buka maki di masjid. Insya Allah kita terima, tapi dalam bentuk materi, dalam bentuk kue makanan. Silahkan dibawa ke sini. Kemudian ada mobil dapur, ya kita kalau ada yang mau ngopi-ngopi, kita sediakan air hangat, bikin maki sendiri, jangan maki dibikinan. Kabesar maki toh. Tidak ditahu juga selerata apakah mau manis atau mau kecu. Bikin maki sesuai selerata. Ada air hangat tempat pemanas air, tinggal disadu. Kemudian ada juga kami siapkan nanti pop mie kalau sudah taraweh. Tapi jangan maki membungkus pulang. Kada tungku deh itu foto membungkus. Nah maka yang dulu satu tuh baru nabungkus bisa deh. Menambah banyak bapak. Tapi kalau mau ya enggak apa-apa, kalau enggak malu kita. Hati-hati mungkin ada viral kaki. Sudah makan nabungkus bisa deh ini bapak. Kan? Boleh ya. Kalau yang begitu boleh bapak bawa. Misalnya mau bawa mie goreng 1 dos, boleh bawa di sini. Bukan untuk kami panitia, tapi saudara-saudara kita yang datang di tempat ini. Ya, terima kasih. Selamat memasuki bulan penuh berkah. Sebelum saya akhiri, masjid ini namanya Masjid Hajjah Sitimang. Itu yang perempuan satu-satunya pakai kursi di belakang. Itu namanya Sitimang. Itu ya, itu ibu saya. Karena baru seingat saya, baru kali ini mama saya tidak tarawih pertama di kampung semenjak dia jadi istri. Baru kali ini, itu pun saya bujuk baru datang. Saya jemput pakai helikopter, baru dia mau. Ada di sini, ya, itu ibu saya. Di sampingnya jilbab hitam, itu istrinya Ustadz Dasat. Sampingnya lagi itu namanya Ece. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nyaman di tempat ini dan kami menerima saran, menerima kritik. Kalau ada yang Bapak rasa aneh, tidak nyaman dan mengganggu, silahkan sampaikan ke kami. Kami akan berusaha dan berjanji akan memperbaiki kekurangan-kekurangan itu, termasuk tidak tahu kenapa ini padam-padam lampu. Ya, mungkin tidak cukup atau apa, kami tidak tahu. Besok kami konsultasikan lagi ke PLN. Kami berupaya untuk memakmurkan masjid dan nyaman orang-orang datang ke masjid, insya Allah. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah taraweh, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita berkah dan mampu memperbaiki akhlak kita masing-masing. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.